Halo, selamat malam, selamat bertemu kembali di acara Zoom Sema Adonai di pengajaran firman pada malam hari ini, Rabu tanggal 3 Juli 2024 bersama Ibu Suryani dalam tema Ikatan Generasi. Eh, kita akan memasuki pengajaran firman pada malam hari ini, namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu profil singkat dari Ibu Suryani. Kami persilahkan. Shalom semua, pada kesempatan kali ini, Sema Adonai dengan bangga memperkenalkan pengajar kita, Ibu Suryani Watimena. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Ibu Pendeta Dr. Suryani S. Watimena, MTH, lebih dikenal dengan nama Suryani Pantau. Lahir di Tanjung Uban, 11 Februari 1962. Beliau mengenyam pendidikan di SD Negeri 1, Tarampario, SMP Gideon Jakarta Utara, SMA Negeri 13 Jakarta Utara, Sarjana Teologi, School for Advanced Studies, SAS, Word of Life Philippines, Major Missiology, Torpedo Bible School, Manila, Philippines, Major Missiology, Torpedo South Bible, Reverend Crest, Chalet, ST Spa, Colorado, USA, STT Inalta, Magister Theology, STT IKAT, Pasca Sarjana, Doctoral Ministry, Konversi Proses to DTH. Pengalaman pelayanan. Pengurus Bendahara Pamukri, Persekutuan Pemuda Indonesia, Youth for Christ, mengajar sekolah minggu, pelayanan dari COCM dan Berita Hidup, mengajar Bible Study Muda-Mudi Indonesia, Makati, Filipina, mengajar Bible Study khusus ibu-ibu diploma Kedutaan Indonesia Makati Filipina, penyiar radio Kristen FEBC, Far East Broadcasting Company International, pelayanan di Handicap Hospital Colorado, pelayanan penginjilan keliling bersama tim Ambassador Internasional sebagai penterjemah dan pengkhotbah. Ditasbis menjadi pendeta oleh Sinode Gereja Kristen Sahabat Indonesia (GKSI). Sekarang jadi GSI, Gereja Sahabat di Indonesia. Mengajar di STT Inalta Jakarta, mengajar di STT Duloh Cilacap Jakarta, bendahara Yayasan STT Inalta, Gembala Sidang GSI Jemaat Shalom, Ketua Khusus Musik STT Jakarta, Yamuger, pengurus BPA Sinode GSI, bendahara umum selama 2 tahun, misionari di Kalbar bersama suami, buka training center sahabat, mengajar di beberapa STT, BMW, Aras Tamar, Eklesia, Katulistiwa, pelayanan penginjilan radio, Landak Bermazmur, penginjilan keliling pedalaman Kalbar, buka jaringan doa wanita, Kabupaten Landak, Lasrek, JDW, Kalbar, balik pindah ke Jakarta, mentor JDW Pulau Kalimantan sampai sekarang, Sekretaris Umum Sinode GSI, Badan Pertimbangan Gembala Sidang GSI, Ukemene Fasilitator Trainer My Home, anggota Badan Pertimbangan Sinode GS, Gembala Sidang GSI Shalom, Wakil Gembala Gereja RCCG City of David, Jakarta, YouTuber anggota ASPI dengan nama channel Suryani Pantau. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Demikianlah profil singkat dari narasumber kita. Selanjutnya kita akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita, Ibu Suryani Pantau. Selamat malam, Ibu. Ya, selamat malam. Ya. Selamat bertemu kembali di hari Rabu ini, seperti biasa untuk mengajarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Waktu dan tempatnya kami persilakan Ibu Suryani. Iya. Salam, selamat malam semuanya, teman-teman di mana saja Anda berada. Ya,
Puji nama Tuhan, hari ini sudah hari ketiga dari bulan Juli ya, tahun 2024 ya. Berarti kita sudah melewati 6 bulan dalam tahun ini. Tinggal 6 bulan lagi kurang ya, saudara, tidak terasa. Dan saya percaya kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita masih hidup, itu artinya masih ada yang harus kita kerjakan bagi kerajaan Allah. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, pada hari ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu mematahkan apa mengenal ya, saudara. Kita lihat mengenal atau kenalilah ikatan pribadi dan generasi. Ya, sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami menyerahkan jam ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Allah Roh Kudus menguasai hamba, menguasai kami yang mendengar. Engkau ambil alih semuanya ya Tuhan, supaya setiap kata kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, supaya hanya Engkau saja yang nampak, Engkau saja dimuliakan, dan kami semua dapat diberkati. Seluruh jam ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Semua yang bertugas Engkau urapi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dari Yohanes. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 ya. Saudara, kita lihat mulai dari slide yang pertama. Ya. Kita melihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 demikian bunyinya. Kenali ikatan pribadi. Salah kirim ke saya, Bu. Ini yang minggu lalu. Ya, ini yang Ibu kirim, Bu. Saya salah kirim. Aduh, minta maaf ya. Kenali hari itu yang minggu lalu ya. Aduh, minta maaf, ini saya salah kirim. Oke, minta maaf ya, saudara, saya salah kirim itu sebenarnya yang minggu lalu. Yang hari ini nggak ada ya, Bu? Kenali ikatan pribadi. Yang saya kirim ke Ibu, coba kita langsung aja ya, kita lanjut aja ya. Mungkin yang saya kirim ke Ibu Eni ya. Oke, baik saudara yang kekasih, saya salah kirim ya, slide-nya. Kita akan melihat kenali ikatan pribadi dan generasi. Kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 10 ayat 10, demikian bunyinya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Nah, saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini perbedaan yang sangat luar biasa ya. Pencuri itu adalah iblis, itu mencuri, datang hanya untuk mencuri. Iblis itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sedangkan Tuhan Yesus datang untuk supaya mereka memiliki hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Nah, saudaraku yang kekasih, kita harus tahu bahwa Allah mau hidup kita yang berkelimpahan. Hidup yang maksimal. Jadi, tujuan Allah menciptakan kita supaya kita betul-betul hidup berkelimpahan dan maksimal bagi kerajaannya. Namun iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya saudara, namun iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kita harus memahami, saudara, perbedaan antara ikatan keluarga yang masuk dalam satu keluarga. Kita harus melihat dulu terlebih dahulu dari pribadi kita sendiri. Dan juga melihat bagaimana keluarga-keluarga yang ada ikatan dengan kita. Keluarga sebelum kita atau orang-orang yang masih dalam satu rumpun keluarga kita. Atau satu pohon ya. Nah, kita melihat bagaimana tanda-tanda, bagaimana perilaku mereka, kemudian tanda-tanda yang ada di dalam setiap pribadi dan generasi kita. Nah, kita mulai membuat catatan-catatan. Ya, kita mulai membuat catatan-catatan, contoh ya, KDRT. Bagaimana dengan keadaan KDRT?
mungkin itu kita alami, ya. Jadi KDRT, dan kemudian kita melihat lagi opung kita juga sama KDRT. Kemudian opung kita atau kakek kita, opung juga sama. Dan ada beberapa generasi kita yang mungkin sepupu dan sebagainya masih satu, itu juga terjadi yang sama. Bahkan ada banyak perceraian yang ada di sana. Kita tahu, oleh sebab itu ketika kita menemukan tanda-tanda ini, ketika kita melihat bahwa itu tadi hal yang sama yang berulang dalam generasi, kita harus segera mengambil tindakan untuk menghancurkannya. Ya, menghancurkan baik itu ikatan pribadi ataupun generasi tersebut. Sebab akibat mungkin kita melihat, dan kita juga harus tahu sebab dan akibat mungkin tidak langsung berkaitan. Kita harus sadar bahwa sebab dan akibat bisa saja tidak langsung berkaitan dengan ikatan dan kutuk. Contohnya adalah ada seseorang yang tidak betah dalam pekerjaan. Jadi nggak betah, selalu pindah sana, pindah sini. Setiap 6 bulan pasti ada bermasalah, dan kemudian pindah lagi, cari tempat yang baru, dan seterusnya seperti itu, ya. Dan situasi ini kita harus selidiki apa yang sebenarnya terjadi dengan orang ini. Dan ternyata orang ini adalah pemarah, ya. Pemarah, dan sikapnya terhadap teman-teman sekantornya itu tidak bersahabat. Sehingga akhirnya timbul pertengkaran yang hebat, dan akhirnya tidak betah dan keluar lagi. Kemudian dia pergi lagi ke satu perusahaan, lamar lagi. Seperti itu terus. Jadi saudara hidupnya dari waktu ke waktu, ya, seperti itu, dari tempat ke tempat seperti itu. Kemanapun dia pergi selalu bikin masalah. Dan akhirnya enggak betah di suatu tempat. Nah, kita harus lidiki. Kalau itu kita alami, kita harus tanya, ya ada apa dengan saya? Kenapa saya seperti ini? Ya, kalau seandainya satu tempat mungkin bermasalah, mungkin tempat itu yang bermasalah. Tapi kalau itu berulang-ulang kali, lebih dari 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali, masalahnya bukan kepada orang lain, tetapi masalahnya pada diri kita sendiri. Jadi kita harus lidiki apa penyebabnya, ya. Apa penyebabnya itu? Jadi emosi yang juga tidak dapat dikendalikan. Nah, contoh yang berikutnya itu adalah dalam ikatan generasi satu keluarga yang memiliki pemarah, ya, pemarah, dan juga akhirnya kemarahan itu berulang lagi ke generasi yang lain, sehingga rumah tangga hancur. Dan kemudian anak dari keluarga ini menikah, punya anak laki-laki menikah. Dan dia sudah berjanji dalam dirinya, saya tidak akan pernah melakukan apa yang papa saya lakukan, orang tua saya lakukan. Tetapi dengan seiring waktu, itu terulang lagi. Ya, terulang lagi, dan dia melakukan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, saudara, kita melihat di sini, dan akibatnya juga pertengkaran dan akhirnya perceraian. Jadi ikatan keluarga ada kemarahan di situ. Nah, saudara yang kekasih, yang pribadi, ya, yang pribadi yang tadi saya katakan tidak semua sebab akibat itu langsung karena ikatan, tetapi ada yang memang person. Nah, beberapa hari yang lalu kebetulan ini jemaat saya sendiri. Jadi jemaat saya sendiri beberapa waktu yang lalu dia cerita. Dia belum pernah cerita kepada orang di luar dari rumah. Jadi keluarganya, suaminya tahu. Jadi dia cerita seperti ini. Karena kebetulan saya pergi keluar bersama dengan dia, kemudian dia lihat truk lewat, truk sampah. Lalu dengan gemetar dia bilang, dia di samping saya karena saya yang nyetir. Kemudian dia cerita, dia panggil saya Mami. Mami mau tahu nggak? Saya setiap kali lihat truk itu, saya sedih. Saya mau nangis. Loh, kenapa? Saya bilang gitu. 17 tahun yang lalu ketika saya masih SMA, saya pulang sekolah. Jadi kami berenam 3 motor. Jadi 3 motor, kemudian tiba-tiba truk sampah itu tabrak kami. Saya masuk ke bawah kolong truk,
Dan saya lihat dengan mata kepala saya, 5 teman saya itu dilindas. Kepalanya pecah, ada matanya keluar, dia mulai gemetar dan nangis ya. Kemudian badannya satu sudah dari atas, yang satu perutnya sudah, pokoknya nggak karu-karuan Mami. Saya ditolong sama seseorang dan saya koma. Saya koma 3 bulan. Tapi saya hidup, katanya. Saya hidup. Dan sampai saat ini saya selalu seperti dipanggil-panggil sama teman saya. Setiap kali saya lihat truk itu, saya trauma. Nah ini trauma ya saudara. Saya trauma dan saya takut sekali. Dan saya selalu mendengar teman-teman saya itu memanggil-manggil saya. Saya kasihan dia mulai nangis. Saya kasihan dia teman-teman saya. Saya kasihan. Kasihan Mami, kasihan banget katanya. Seperti baru terjadi. Saya lihat bagaimana matanya keluar, Mami. Bagaimana perutnya digiling, dilindas pakai truk, Mami. Saya nggak sanggup, saya nggak sanggup. Saya bilang, Ibu trauma. Ini trauma yang mengikat Ibu. Iya, atau enggak katanya. Setiap hari Jumat sore sudah mulai jam 3, saya dihantui, saya seperti cium bau amis, darah. Dan saya sudah lain. Dan saya mau ngetes itu kapan? Itu tiap hari. Iya Mami, setiap hari. Setiap hari Jumat, malam Jumat. Satu ketika pas hari Kamis dia di rumah saya. Saya mau lihat. Dia saudara memang betul. Matanya sudah lain. Wah ini ikatan. Matanya sudah lain. Jadi saya lihat dia, saya ngobrol-ngobrol dengan dia. Ada suaminya di sampingnya, dia ngobrol. Dan saya lihat itu matanya udah lain ya. Jadi akhirnya saya bilang dalam nama Yesus ya. Saya doakan dan kemudian Ibu harus bersaksi. Minggu ini di gereja harus bersaksi. Nggak bisa. Saya nggak sanggup. Ibu harus berani. Harus berani. Ya, ini adalah trauma dan iblis pakai itu. Ibu hidup dalam ketakutan. Jadi akhirnya saya layani dan kemudian hari Minggu kemarin dia bersaksi tapi saya temani. Jadi sambil bersaksi, pertama dia susah keluar mulutnya, ya dia nggak berani bicara dan kemudian harus saya bilang, ayo cepat ngomong. Saya tadi di samping Ibu, ayo saya pelan-pelan, ayo cepat. Keterbukaan adalah pemulihan. Keterbukaan awal daripada pemulihan. Akhirnya dia mulai cerita, susah terbata-bata, lama-lama lancar dan dia menangis saudara. Lalu kami jemaat tumpang tangan, saya minta tumpang tangan dan saya kemudian di depan jemaat bikin pengakuan dan pelepasan saudara. Jadi saudara pas besoknya saya lihat sukacita ya saudara. Saya bilang, nah iblis memang kadang-kadang mau berusaha masuk, sampai saya tolak di dalam nama Yesus. Tubuh, jiwa, dan roh Ibu sudah lunas dibayar. Kalau ada bayangan-bayangan teman itu bukan teman Ibu. Itu adalah iblis yang menyamar. Jadi jadi setiap kali mau masuk, mau ini, putuskan dalam nama Yesus. Karena Ibu tidak menerima roh perbudakan yang menjadi takut lagi. Tapi Ibu telah menerima Roh Kudus yang menjadikan Ibu itu merdeka. Oleh roh itu Ibu berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan saya melihat saudara beberapa hari ini sukacita ya dia ya. Jadi kita melihat di sini saudara. Jadi itu tidak ada ikatan dari keluarga. Jadi nggak semua yang seperti trauma ini dari keluarga saudara. Ya. Jadi itu dari memang pengalaman pribadi yang mengikat dan iblis membuat rasa ketakutan yang amat sangat. Nah, harus kita ambil waktu ya untuk meneliti kehidupan kita agar dapat tahu apakah itu ikatan keluarga atau pribadi. Jadi perhatikan kehidupan pribadi dan kehidupan generasi kita hingga kita tahu apa itu ikatan pribadi atau ikatan keluarga. Jadi kita harus ambil waktu. Cek setiap anggota keluarga dan coba kenali hal-hal yang berulang. Ya, kita harus kenali hal-hal yang berulang. Jadi minta maaf ya saudara, betul-betul saya salah kirim ya. Ini sebenarnya sudah ada ini ya. Jadi sudah ada PowerPoint-nya, tapi saya salah kirim.
Aduh, minta maaf sekali lagi. Jadi saya bacakan saja ya, saudara. Jadi kita melihat di sini kenali. Kita harus ambil waktu. Dengan kita kenali ya, kemudian ambil waktu, dan kemudian kita lihat, cek anggota-anggota keluarga kita. Coba kenali pola yang berulang. Pola yang berulang, jika ada satu perilaku yang tidak wajar dan masalah yang berulang terus-menerus, mungkin itu adalah seperti mungkin itu kematian. Ya, kematian yang umur masih muda. Ada yang kematian setiap satu generasi ada 25 tahun meninggal. Tetapi ada dalam satu keluarga, saudara, umur 40 tahun pasti meninggal. Ya, nanti ada lagi yang umur 40 tahun meninggal. Dan saya kenal satu keluarga, saudara. Setiap 4 anak 40 tahun, sudah mau 40 tahun, sakit-sakit meninggal di umur 40 tahun. Dan ada satu keluarga, waktu sharing sama saya, siapa yang berikutnya yang umur 40 tahun? Oh, abang saya. Lalu kita adakan pelepasan, kita ada pemutusan. Puji nama Tuhan itu tidak terjadi. Dan yang lain-lainnya ya, keluarga-keluarganya sampai ada yang 70 ya, tetapi sempat 4 orang, saudara. 4 orang. 4 orang itu mati muda sekali ya. Sudah mau 30 mau masuk 40 meninggal. Jadi kita melihat sendiri, jadi kita melihat itu, kita kenali dan cek ya apa yang terjadi dengan generasi kita. Dan kita harus paham itu. Segera tutup pintu. Kalau kita sudah menemui itu, segera tutup pintu. Supaya jangan terjadi lagi kepada next generasi yang berikutnya. Atau kepada keluarga di dalamnya. Jadi harus yakin ikatan dan kutukan tidak terus dilanjutkan kepada generasi yang berikutnya. Kita harus bertobat. Kita harus bertobat di hadapan Tuhan, tinggalkan dan merdeka di dalam Tuhan. Semua tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Mau bagaimanapun ikatannya, Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Dia mati untuk semua kutuk kita. Dia mati untuk semua belenggu-belenggu yang membelenggu kita. Jadi di dalam Kristus ada kemerdekaan. Dan saya menyaksikan banyak sekali orang-orang yang dimerdekakan, ya, yang dimerdekakan dari semua ikatan dan kutuk, dan kemudian mereka dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Nah, saudara, kita lihat kita dapat merdeka dari ikatan dan kutuk. Berita sukacita adalah ketika kita tahu kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kita, dan Yesus sanggup memerdekakan semua ikatan dan kutuk baik secara pribadi maupun secara generasi. Nah, saudara, iblis memang berusaha tutup semua, rapat tutup ya, dan tidak dibongkar karena kelihatannya ini memalukan ya, apalagi mendengarkan ini ikatan keluarga, kemudian karena ini ikatan kutuk keluarga, dan itu iblis membuat itu kita malu untuk membongkarnya. Kita malu untuk menyingkapkannya. Tetapi sekali lagi, ketika kita membongkar itu semua, kita sedang menelanjangi iblis. Kita sedang menelanjangi iblis. Ketika saya dipanggil untuk mendoakan seseorang, ya, ada banyak anggota keluarga, ada teman-teman juga hadir di situ, beberapa hamba Tuhan. Kami mulai menyembah, karena ini Bapak sakit-sakitan. Sudah berapa rumah sakit, general check up, semua tidak ada penyakit. Dokter nyatakan Bapak tidak ada sakit, mungkin Bapak stres. Ya. Tapi dia bilang, saya nggak stres. Dan saudara, ketika kita berdoa, Tuhan nyatakan. Minta Roh Kudus menyingkapkan, dan Roh Kudus singkapkan, saudara. Dan kemudian ketika diserahkan kepada saya, minta Ibu Suryani doakan, kita mulai nyembah. Kita cuma nyembah. Tinggikan Yesus, undang hadirat Allah, baca firman Tuhan. Tiba-tiba Tuhan singkapkan. Saya bilang, ambil Bapak punya jimat-jimat yang ada di lemari Bapak.
Semua kaget. Karena semua orang tahu nih bapaknya baik-baik saja. Dia melayani, dia majelis dari satu gereja. Dan rasanya nggak mungkin. Dan istrinya ambil satu bakul, saudara, dengan bermacam-macam warna bungkusannya. Kaget nih. Jadi ketika dibongkar, itu bukan itu. Ada yang bilang. Saya bilang, diam. Kita bukan menelanjangi, mempermalukan Bapak ini. Kita sedang mempermalukan, kita sedang menelanjangi setan yang mengikat Bapak ini. Ini harus dibongkar. Jadi ketika dibongkar, ketika disingkapkan, dan disitulah akan terjadi pemulihan. Jadi keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Itu harus terbuka. Semua keluarga, ya yang tadi saya katakan untuk kenali generasi. Semua keluarga harus open, harus terbuka, dan catat semuanya. Sehingga inilah yang kita doakan yang akan kita patahkan. Dan akhirnya tersungkap. Ini bukan dari saya, Bu. Bukan saya yang cari jimat ini. Bukan saya yang cari benda-benda ini. Tapi ini diwariskan kepada saya. Beberapa waktu yang lalu, abang saya meninggal. Sehingga keluarga saya serahkan barang ini untuk saya pegang. Saya bilang itu sasarannya bapak berikutnya yang mati. Puji nama Tuhan, saudara. Ini luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Dan apa semua diputuskan. Termasuk juga dia pribadi. Akhirnya saya bilang, lihat dompetnya. Itu dompet banyak sekali jimat-jimat yang dia minta ya. Dia minta sama iblis. Salah satunya itu adalah supaya dagangannya laris. Dagangannya laris ya. Dia jual daging B2 ya, saudara. Laris memang. Tapi ketika diputuskan itu, saudara, beberapa hari kemudian, istrinya telepon saya. Bu, ini sudah mau jam 3 loh, Bu. Daging saya nggak ada yang laku, Bu. Gimana nih, Bu? Katanya bilang, saya baru sadar. Oh iya, orang ini minta berkat dari kuasa kegelapan sehingga laris. Dan kuasa penglarisnya itu sudah dipatahkan, sudah dihancurkan. Saya bilang, Ibu dengar, kita ikut doa saya ya. Ini di telepon, ikut doa saya. Tuhan, saya sudah cabut, saya sudah sangkal, saya sudah putuskan berkat penglaris ya, ropa penglaris dari setan. Dan saat ini saya minta Tuhan memberkati saya. Saya terima berkat yang daripada Tuhan. Jadi saya bimbing dia, saudara mau tahu. Nggak sampai 1 jam kemudian tiba-tiba dia telepon, istrinya telepon. Ini istri yang tadi, saudara, istri yang tadi sakit. Kemudian dia telepon, Bu, puji Tuhan, katanya. Ada orang mau bikin pesta, katanya bilang gitu. Dia borong semua, saya punya babi, kata daging. Udah lunas, Bu? Apa udah habis, Bu? Oh, puji nama Tuhan. Nah, itu kan saya bilang, berharap sama Tuhan. Jadi, saudara, kita melihat di sini bahwa ada kemerdekaan di dalam Tuhan. Jadi, ketika kita tahu kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kita. Nah, mari kita akan melihat beberapa pertanyaan-pertanyaan di sekitar tentang mematahkan ikatan dan kutuk pribadi dan generasi. Dan pertanyaan-pertanyaan ini, saudara, seringkali diutarakan oleh orang-orang Kristen. Ya, yang pertama, ya, ketika saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, setahu saya darah Tuhan Yesus menyucikan saya dari semua dosa saya. Kemudian dia bertanya, mengapa saya masih harus menanggung ikatan dari nenek moyang atau ikatan leluhur saya? Apakah darah Kristus tidak menyucikan kesalahan saya, termasuk ketika saya ditebus? Apakah kesalahan nenek moyang itu tidak ditebus? Apakah itu tidak termasuk di dalam penebusan? Nah, itu pertanyaan pertama. Jawabannya adalah ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita,
Sesungguhnya kita dilahirkan kembali. Roh kita menjadi baru, saudara. Roh kita dihidupkan kembali. Dan ketika Tuhan mengatakan ya kepada Adam, ketika kamu makan buah ini, kamu pasti akan mati. Mereka makan buah itu, saudara. Mereka makan buah itu, dan dia tidak mati secara fisik. Ya, dia tidak mati secara fisik. Tetapi mati secara rohani. Roh mereka ya ditinggalkan oleh roh Allah yang tinggal dalam dia. Ingat, dihembuskan. Jadi roh Allah yang ada, yang bersekutu dengan roh kita meninggalkan kita. Sehingga putus hubungan. Tidak ada kehidupan Allah. Tidak ada kehidupan Allah. Tidak ada kehadirannya Allah dalam roh kita. Tetapi setelah kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, roh yang mati ini dihidupkan kembali. Dan roh kita dengan Roh Kudus bersekutu lagi. Dalam pelajaran kita yang lalu kita sudah belajar kesaksian roh, saudara. Jadi yang langsung berubah, yang langsung betul-betul hidup itu roh kita. Jadi darah Yesus menyucikan dan menghapus semua dosa kita. Namun persoalannya adalah, kenapa ikatan itu harus diputuskan? Bukankah cukup hanya terima Tuhan Yesus, semuanya selesai? Nah, kita harus tahu persoalannya adalah kesalahan orang tua kita sebelumnya itu telah membuka celah bagi iblis. Telah membuka pijakan bagi iblis untuk kehidupan kita dan keluarga kita yang berdampak di alam jiwa kita. Nah, ini jiwa. Kita tahu kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Nah, apa tuh jiwa? Pikiran, emosi, kehendak, dan tubuh kita juga. Kemudian pengalaman-pengalaman masa lampau kita. Nah, itu, saudara, ini proses, saudara. Jadi kita melihat di sini ketika Allah menyelamatkan kita dan menyucikan kita dengan darahnya, dia tidak berubah jiwa kita, tubuh dan situasi hidup kita. Namun di sini kita lihat kita memang ciptaan baru, tetapi ada hal-hal yang harus diselesaikan oleh kita. Nah, kita yang harus selesaikan, kita yang harus menyelesaikannya itu, saudara. Dan banyak seperti tadi saya contoh. Ini Bapak ini, saudara. Sudah kenal Tuhan, sudah percaya Yesus. Tapi masih buka celah. Dan celahnya itu bukan dia sendiri, tetapi dari keluarganya. Dan dia tidak memahami akan hal ini. Jadi saudara, ada pijakan iblis di situ. Jadi ada banyak orang yang sudah lahir baru, yang sudah percaya, yang telah diselamatkan, tapi masih bergumul dengan kebiasaan, habit mereka, emosional, ya. Kemudian apa yang saya katakan tadi di atas, emosional yang tidak normal, aneh, ya, saudara. Kemudian oleh sebab itulah, saudara, kita harus berurusan dengan ikatan generasi ini. Nah, yang kedua, kita harus berurusan dengan generasi ini. Kenapa, saudara? Ini harus kita yang bereskan. Jelas kita harus bereskan bersama dengan Tuhan. Nah, nanti kita akan mendapat jawabannya di dalam pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, menurut Keluaran 20 ayat 5-6, Tuhan membalas kesalahan mereka yang membenci dia, namun bermurah hati kepada mereka yang mengasihi dia. Saya tidak membenci Tuhan, bahkan sebaliknya saya mengasihi Tuhan. Jadi mengapa saya harus memperhatikan untuk memutuskan ikatan pribadi dan keluarga? Nah ini, saya mengasihi Tuhan. Saya sudah anak Tuhan, tetapi kenapa saya harus membereskan semua ini? Jawabannya sama seperti pertanyaan yang pertama.
kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun banyak kali kita temukan bahwa dalam area ikatan di dalam jiwa kita dan tubuh kita masih ada pekerjaan iblis dalam situasi-situasi tertentu dalam hidup kita, di mana Tuhan meminta kita untuk membereskannya. Tuhan tidak berkata, aku melawan iblis untuk kamu. Tetapi dia berkata, lawanlah iblis. Nah ini, lawanlah iblis. Jadi Tuhan tidak mengatakan, aku melawan iblis untuk kamu. Tetapi Tuhan bilang, lawanlah iblis. Kenapa saudara? Karena sebagai anak-anak Allah, kita sudah diberi kuasa. Tetapi itu harus diputuskan. Ya, kita sendiri harus nyatakan diputuskan. Karena terikat dengan janji-janji yang kita buat. Saudara, ingat bagaimana kisah dalam Alkitab, perjanjian Yosua dengan satu suku, kalau nggak salah Gibeon ya, saya lupa itu, di dalam Yosua. Dan itu ketika Raja Daud ya, saudara, kemudian memperlakukan tidak adil dengan orang memperlakukan yang orang Gibeon ini, saudara. Dan itu bermasalah, terikat, dan Tuhan mengingatkan akan ikatan perjanjian itu. Dan ini nggak main-main, saudara. Itu ada ikatan. Nah, kita melihat, saudara, apa kata Tuhan? Bukan Tuhan yang melawan iblis untuk kita, tetapi kita yang melawan iblis. Kenapa? Karena kita sudah diberi otoritas. Nah, firman Tuhan di dalam Matius pasal 16 ayat 19, kamu telah menerima kunci kerajaan surga. Ya, sehingga apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Tetapi itu harus ada pemutusan. Karena itu yang dibuat. Nah, saudara, Tuhan sudah memberikan kuasa itu. Saya minta coba Ibu Catherine baca dari Yakobus 4 ayat Yakobus 4 ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Ya. Silakan Ibu, Yakobus 4 ayat yang ke-7. Yakobus 4 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Kemudian mendekatlah. Ayat 8, demikian firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Iya, nah itu Ayat saudara. Ya, jadi jelas ya saudara di sini ya. Kita melihat karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis. Jadi yang di sini Tuhan suruh siapa yang lawan? Kita. Kita yang lawan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah si iblis. Kita yang bereskan. Kita harus berdiri dan melawan. Maka dia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Kemudian tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah ini. Jadi Tuhan sendiri yang meminta kita, bukan Tuhan yang melawan iblis untuk kita. Ya iblis kepalanya sudah patah diremukkan oleh Tuhan. Ingat ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, kepala ular itu sudah diremukkan. Kuasanya itu sudah tidak ada. Dia hanya ada kuasa dustanya. Nah, yang terjadi dengan nenek moyang kita dan dalam keluarga kita, mereka sudah percaya kepada dusta iblis. Sehingga dusta inilah yang percaya kepada dusta iblis inilah yang akibatnya
ikatan dan kutuk itu terjadi. Dan setelah kita percaya, kita harus bereskan. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Iya, ya. Jadi roh yang ada dalam kita itu lebih besar. Jadi ini saudara. Jadi kita tidak harus kalah, ya. Nah, yang ketiga, dapatkah saya berdiri atas nama keluarga saya dan meminta pengampunan, atau apakah setiap anggota harus melakukan secara pribadi? Nah, pertama kita harus tahu bahwa Allah itu bekerja lewat otoritas struktur kepemimpinan. Kita tahu bahwa kepala rumah tangga itu suami, ya. Dan kemudian kepala dari jemaat itu gembala, ya. Dan kemudian seterusnya seperti itu. Jadi Tuhan bekerja lewat struktur ini. Jadi apa yang harus dilakukan, ya, bahwa yang berhubungan dengan perwakilan, mewakili dari garis generasi, mereka itu yang memimpin keluarga. Ya, bagaimana kalau opungnya sudah meninggal atau opanya sudah meninggal? Apa kita yang sudah percaya? Yang sudah percaya harus melepaskan. Dan bagaimana kalau seandainya papa kita belum percaya? Anak yang tertua atau siapa, mulai berdoa untuk itu. Itu tugas kita untuk menyelamatkan papa, mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik, sehingga papa ini boleh bertobat, terima Tuhan Yesus. Dan menggiring dia, kita hanya menggiring dia untuk memahami akan hal ini dan akhirnya mengadakan pemutusan. Jadi dialah yang akan bertindak, ya. Karena apa? Karena orang tua lah, ya, mereka lah yang sudah menyebut sumpah kepada iblis. Hal bersumpah kepada iblis, membuat perjanjian kepada iblis, bahkan mendedikasikan salah satu anak atau mendedikasikan anak-anaknya atau keluarganya. Nah, semua yang namanya perjanjian ini harus dipatahkan, break. Ya, saudara. Dan ini harus diputuskan. Selama belum ada diputuskan, perjanjian itu masih ada. Nah, ini urusannya adalah kita yang harus bereskan. Tuhan memberikan otoritas kepada kita yang sudah percaya untuk membereskan. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Inilah proses, saudara. Jadi kita melihat di sini bahwa dia yang harus memutuskan, baik itu kesepakatannya dengan iblis, pendedikasiannya kepada iblis, dan juga perbuatan-perbuatannya yang salah mulai diputuskan. Sehingga itu tidak lagi berdampak bagi generasi yang berikutnya. Kemudian yang keempat, apakah perlu untuk mengenali atau menemukan sebab-sebab dari kesalahan yang telah membawa ikatan dan kutuk pribadi dan generasi? Iya, sangat perlu. Karena sebelum kita putuskan, kita harus tahu apa yang harus kita putuskan. Kita harus cari akar persoalannya. Jadi ini seperti pemetaan, ya. Kita harus tahu
Apa yang harus kita putuskan? Jadi tidak diputuskan sembarangan, harus detail. Benar-benar harus detail. Tuhan, ketika saya masih kecil, gitu ya. Ketika anak saya masih kecil, Tuhan, waktu anak saya berumur sekian, saya pernah berjanji sama setan atau ke apa namanya, ke kuburan untuk mempersembahkan anak ini atau ke Gunung Kawi supaya dapat kekayaan. Jadi saudara, karena dia yang sudah berkata-kata, ini harus diputuskan. Di dalam nama Yesus diputuskan dan tidak berlaku lagi. Saya tolak, saya batalkan, ya, saya tolak, saya sangkal, dan saya putuskan, patahkan. Tidak berlaku lagi atas saya dan generasi saya. Jadi diakui satu-satu, saudara. Dan ini sangat penting. Dia ada catatan-catatan yang harus dibuat, ya, apa saja ikatan-ikatan, dan kemudian dalam kondisi apa ketika hal itu dibuat, bahkan tahunnya berapa, ya, dan informasi jelas kita minta sama keluarga-keluarga yang lain. Dan satu hal lagi yang luar biasa, kalau kita sungguh-sungguh mau merdeka, Roh Kudus akan memberitahukan itu. Ya, ini satu ketika ada seorang hamba Tuhan, ini waktu saya masih di Kalimantan. Seorang hamba Tuhan datang kepada saya. Ibu pendeta, katanya, bisa minta tolong kah? Katanya. Oh ya, ada apa? Nanti kami beberapa hamba Tuhan mau ketemu sama ponakan saya yang nggak jauh dari sini. Ibu pendeta, tolong datang duluan ya. Kenapa? Saya bilang gitu. Ini sakit-sakitan. Beberapa waktu yang lalu itu dia juga keluarganya sudah ada yang meninggal. Ini dia sakit-sakitan lagi, nggak jelas. Nah, ini berbeda dengan yang tadi, saudara. Oh, baiklah, saya bilang gitu. Nanti saya datang duluan sebelum teman-teman lain datang. Nah, saya masuk ke rumah itu, tiba-tiba ini orang, Ibu pendeta, saya nggak ada ikatan, saya nggak ada pegang-pegang kok Ibu pendeta. Saya bersih Bu pendeta, katanya. Padahal saya belum ngomong apa-apa. Saya bersih, nggak ada. Ya nantilah kita lihat, kita tanya Tuhan lah ya. Saya bilang gitu, supaya Tuhan bongkar, supaya Roh Kudus nyatakan ada apa, kenapa Bapak sakit. Nggak jelas gitu kan. Akhirnya teman-teman pada datang. Nah gitu lagi, kita nyembah. Tahu nggak saudara, semua keluar. Yang ada keris lah, kain kapan lah, segala macam ya. Peninggalan-peninggalan nenek moyang lah, apa, semua ada di situ, saudara. Dan itu dibakar semua. Dibakar, dan kemudian adakan pertobatan. Kemudian, karena dia kepala keluarga, karena dia sendiri kepala keluarga, kemudian ada pertobatan, anak-anaknya jadi bikin pernyataan, istri maafkan saya sebagai suami telah membawa ikatan kutukan, anak-anak minta maaf. Jadi minta maaf minta ampun sama Tuhan, minta ampun juga kepada anak-anak yang berdampak oleh karena dia sendiri yang lakukan. Dan kemudian ada pemutusan dan kita kemudian semua hamba-hamba Tuhan tumpangi tangan dan orang ini dilayani. Saya bilang sama pamannya itu, Bapak harus layani dia supaya dia bertumbuh dalam Tuhan. Kalau dia nggak bertumbuh nanti iblis pengen masuk lagi. Ya puji Tuhan dilayani ya sampai betul-betul orang ini merdeka. Dan kadang-kadang nggak langsung, saudara. Iblis karena mau berulang kali masuk. Tetapi saudara, kita melihat di sini ketika orang itu bertumbuh di dalam Tuhan dan tutup semua celah, maka itu tidak akan masuk lagi. Dan itu kemerdekaan dia miliki. Nah, kita lihat di sini. Jadi jelas ini perlu sekali ya. Akar persoalannya apa, kemudian bagaimana ya leluhur kita ini telah memberi otoritas kepada musuh yaitu iblis untuk menguasai keluarga kita. Dan sebab itu saudara, ini sangat penting.
Kemudian yang kelima, pertanyaan yang kelima adalah, apakah kutuk itu bisa berdampak pada orang percaya? Nah, sekarang kita yang sudah percaya, kita yang sudah terima Yesus, ya, kita yang telah membina hubungan kita kepada Tuhan, apakah itu berdampak atas diri saya, orang percaya yang sungguh-sungguh dalam Tuhan? Jawabannya adalah tidak bisa. Nah, jadi kutuk ikatan itu tidak bisa mengikat orang percaya. Mari kita melihat di dalam Bilangan 23:23, saya akan bacakan. Sebab tidak ada mantra, Bilangan 23 ayat 23, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Perhatikan, tidak ada yang mempan. Jadi mantra-mantra, tenungan, santet, segala macam nggak mempan, saudara. Ketika hubungan kita dekat dengan Tuhan dan kita dalam posisi sungguh-sungguh hidup di dalam Dia dan firman-Nya, saudara, dan kita tutup semua celah, nggak ada satupun yang bisa mempan atas kita. Ini Alkitab katakan, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktu akan dikatakan pada Yakub, yaitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Nggak ada yang mempan. Jadi saudara, saya mendengar satu kesaksian. Ada seorang ibu missionary, ya, dia di daerah pedalaman, kemudian karena itu daerah yang sangat fanatik, jadi orang-orang di kampungnya sepakat untuk membunuh ibu ini, missionary ini. Dengan cara apa? Dengan cara ilmu-ilmu jahat, ya, dengan cara cantet. Jadi ada tangga, rumahnya itu tangga, jadi dia punya santetnya ini ditaruh di bawah tangga. Dan biasanya untuk orang-orang kalau melangkahi atau melangkahi barang itu pasti jatuh dan mati. Itu biasanya, saudara, itu biasanya. Tetapi apa yang terjadi? Ibu itu turun mau ke pasar, dan orang-orang yang lain itu yang memberi santet dan beberapa orang itu dari kejauhan melihat. Itu ibu mau ke pasar turun tangga. Tiba-tiba dia ada yang ketinggalan. Dia pas berdiri di tangga yang di bawahnya itu ada santetnya. Dia duduk di situ, kemudian dia panggil anaknya, tolong itu ada yang ketinggalan. Dan berdiri lama di situ sambil menunggu anaknya ambil sesuatu yang ketinggalan. Nah, saudara, karena itu satu kampung bertobat. Dahsyat. Ya saudara, ini mahasiswa saya sendiri. Jadi dia juga melayani di satu kampung yang memang katanya orang Kristen tapi masih punya jimat-jimat dan sebagainya. Jadi dia mengkhotbahkan ini, saudara. Orang benar, orang yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, mantra, santet, nggak kena katanya. Bahkan minum racun sekalipun tidak mati. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata yang datang di situ ada dukun besar yang biasa meracuni orang. Pak, saya tantang. 1 minggu saya tantang. Bapak bilang, minum racun nggak mati. Saya tantang Bapak. 1 minggu Bapak datang ke rumah saya, Bapak minum racun. Kalau Bapak tidak mati, saya bertobat terima Yesus, bahkan seluruh keluarga saya, mungkin orang kampung ini akan bertobat. Waktu saudara, ini mahasiswa saya ya, yang cerita setelah ketemu saya di Kalimantan ya, dia melayani di Sumatera. Dia bilang, tahu nggak Ibu, saya gemetar, saya keringat dingin kan. Kemudian saya benar-benar puasa selama 1 minggu itu ya, pagi dan nanti malam baru saya buka, dan saya berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan permalukan saya. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu.
tunjukkan mukjizat-Mu, buat mereka percaya. Hari yang dinantikan itu tiba, dia diundang makan sama dukun ini. Entah di makanan di mana nggak tahu, dia makan. Selamat, tidak terjadi apa-apa. Dukun besar itu bertobat, ya, terima Yesus. Jadi saudara, apakah kutuk, kemudian santet dan sebagainya itu berdampak bagi orang percaya? Tidak. Sekali lagi, tidak. Ya. Nah, kita melihat saudara, setan hanya dapat masuk jika kita memberi peluang dan membuka celah buat dia masuk. Sekali lagi, bagi orang percaya kita harus tahu, setan itu, iblis itu bisa masuk kalau kita membuka celah buat dia masuk. Contoh, terlibat dalam okultisme. Sudah percaya Tuhan, tapi kemudian ada masalah-masalah yang terjadi, banyak himpitan dan sebagainya. Imannya jadi ragu-ragu sama Tuhan. Kemudian orang ajak, ayo kita ke orang pinter aja. Ayo kita, akhirnya jalan pintas, saudara. Dan ini pernah terjadi. Ini di daerah juga, ketika saya masih main di daerah. Jadi kami sedang ibadah, jaringan doa wanita. Kemudian ada satu hamba Tuhan yang sakit-sakit sudah berbulan-bulan nggak sembuh. Lalu kami doakan, saudara. Kami doakan supaya kesembuhan itu terjadi. Tetapi belum sembuh juga. Apa yang jadi, saudara? Dia kecewa sama Tuhan. Dia panggil dukun. Jadi biasanya kalau di daerah itu, kalau panggil-panggil mau ada obat atau itu pakai gendang-gendang gitu ya. Gendang-gendang, tarian ya dari tradisinya. Wah, jemaat, dia gembala loh, saudara. Jemaat kemudian kecewa sekali dan akhirnya jemaat meninggalkan dia dan tidak lama kemudian dia meninggal. Buka celah. Jadi kenapa dia belum sembuh juga? Ya mungkin dia nggak beriman sungguh sama Tuhan, hatinya mendua hati. Jadi saudara, iblis tidak akan bisa masuk dalam kehidupan kita kecuali kalau kita izinkan itu, saudara. Nah, apalagi bukan hanya kita terlibat dalam okultisme, tetapi hal jaga hati penting. Mungkin kita terluka, kita disakiti oleh seseorang dan kita merasa kita diperlakukan tidak adil, kita mulai sakit hati kita. Dan kita tidak mau mengampuni. Ingat, kepahitan, sakit hati, itu juga celah untuk iblis masuk, saudara. Sebab itu, jaga hati. Ya, minggu lalu kita belajar bagaimana ketika Kain sakit hatinya, marah karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Habil adiknya diterima oleh Tuhan, dia panas. Apa kata Tuhan? Apakah mukamu tidak berseri kalau engkau berbuat baik? Hati-hati, kata Tuhan. Jika engkau tidak menguasai amarahmu, ingat, iblis sudah mengintip. Saudara bisa baca itu di dalam Kejadian pasal yang keempat. Atau kita baca aja deh ya. Kita baca aja ya Bu, ya supaya jelas. Kita lihat dari Kejadian. Ya, kita lihat dari Kejadian pasal yang keempat. Pasal yang keempat. Coba kita lihat di dalam ayat, mulai dari ayat ke-6, Bu. Ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Ya. Kejadian 4, ayat 6. Pasal 4, ayat 6 dan 6 sampai ayat 6 dan 7, demikian firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atas. Nah, apakah mukamu akan berseri
tidak akan berseri jika engkau berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip, saudara. Rupanya iblis itu selalu mencari kesempatan. Di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah ini, kita harus berkuasa atasnya. Sebagai orang percaya, kita diberi kuasa, saudara. Kita nggak harus jatuh dalam dosa. Ya, sebab itu Tuhan bilang cepat kalau ada sesuatu yang membuat hati kita nggak beres, saudara. Tuhan bilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu saudara bisa lihat juga di dalam Efesus. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Bahkan jangan sampai matahari terbenam. Amarahmu ada di situ. Karena kalau matahari sampai terbenam, kemarahan kita itu terus iblis berbicara terus dalam pikiran kita. Wah, semakin digosok, saudara. Semakin pahit kita. Hati-hati. Jadi, bukan hanya pergi ke okkultisme yang membuat celah buat iblis masuk. Tetapi kepahitan, kegetiran, kekecewaan bisa membuat celah bagi iblis untuk masuk. Sehingga kita terikat dengan ikatan pribadi. Dan jangan salah, itu bisa juga kita turunkan kebencian. Dari kebencian, sakit hati, ya, kepada anak-anak kita. Harus bereskan. Karena biasa kalau orang sakit hati, kalau orang pahit, pasti ngomongnya juga pahit, saudara. Pasti ngomongnya juga kepada anak-anaknya juga pahit. Jadi ini adalah pola perilaku yang diwariskan akhirnya kepada anak-anak. Sehingga anak-anak pun berperangai seperti ibunya atau papanya. Jadi saudara, jelas ya saudara bahwa iblis tidak bisa masuk kalau kita nggak buka celah. Tutup semua celah. Siapa sih yang nggak pernah terluka? Siapa sih yang nggak pernah sakit? Tapi Tuhan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Cepat datang pada Tuhan, bereskan. Ya, bereskan itu. Sebab itu perlu bagi kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya. Ya, dan kita lihat firman-Nya dan terus-menerus membangun hubungan dengan Dia dalam persekutuan penyembahan dan doa. Itu penting. Dalam Matius 4 ayat 11, ayat 1 sampai 11 nggak usah baca. Di situ kita melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus dicobai 3 kali. Tetapi 3 kali juga Tuhan menjawab ada tertulis. Itu artinya iblis menggoda Yesus. Orang tanya, kok Tuhan dicobai sama iblis? Ada yang bilang gitu, orang seberang. Ingat, dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia benar-benar manusia. Manusia ilahi, ya. Dia 100% manusia, dia 100% Allah. Sebagai manusia dia dicobai. Tetapi sekali lagi, ada tertulis. 3 kali dia menyebutkan itu. Kita bisa baca, kita buka Matius 4. Kita baca ayat yang keempat, 7, dan 10. Matius 4 ayat 4, 7, dan 10. Matius 4 ayat 4, 7, dan 10 demikian. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan ayat 10, demikian firman Tuhan,
Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Nah, jadi oleh sebab itu saudara, sebagai orang percaya, kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Jadi ketika iblis mencoba untuk masuk, saudara, firman Tuhan sudah ada di hati, di pikiran kita. Dan Yesus menjawab, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi Tuhan Yesus melawan iblis dengan firman. Ya, sebab itu sekali lagi, dengan mengetahui firman Tuhan, ya, kita akan dimerdekakan. Ya, kalau Dia memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Nah, coba lihat di dalam kita baca saja di dalam Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32, demikian firman Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Iya, jelas ya saudara ya. Jadi kebenaran itu akan memerdekakan. Inilah, jadi kita bergaul dengan firman Tuhan menjadi makanan ya. Kita renungkan dan kemudian kita praktekkan. Dan kemudian kita pergunakan perlengkapan senjata Allah. Kita baca saja Efesus sebenarnya dari ayat 1 sampai 18, tapi kita hanya baca ayat 10 maksud saya. Ayat 10 sampai 18, tetapi kita baca saja mulai dari ayat 10. Ayat 10. Ayat 10, Bu. Efesus pasal 6. Ya. Ayat Efesus 10. 6 ayat 10, demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kemudian ayat yang 11. Ayat 11, demikian firman 11, Tuhan. 12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, ayat yang ke-13. Ayat 13, demikian firman Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Iya, jadi saudara itu ya, jadi kita harus kuat. Kuat di dalam apa? Dalam akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Perhatikan, bukan kekuatan kita, di dalam kuat kuasa-Nya. Dan lawanlah si iblis. Nah, sehingga kamu dapat melawan tipu muslihat. Sekali lagi, firman Tuhan meminta kita untuk melawan segala tipuan iblis. Kemudian kita melihat lagi, mengapa Allah kita itu adalah Allah yang cemburu? Nah, ini pertanyaannya. Jika kita membaca Alkitab, jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang cemburu. Ini dalam konteks penyembahan kepada ilah-ilah lain. Ya. Jadi ketika seseorang menyembah berhala atau ilah-ilah lain, maka Allah cemburu. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan tujuan utama di mana kita diciptakan. Karena kita ini diciptakan menjadi makhluk penyembah, dan kita harus menyembah kepada Dia dan tidak kepada yang lain. Keluaran 34 ayat 4. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan
yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Jadi kita tidak boleh memberikan kemuliaan kepada yang lain selain daripada Allah saja. Akulah Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Yesaya 42:8. Jadi pada saat seseorang memuliakan sesuatu selain daripada Allah, kemudian Allah sama sekali tidak toleransi terhadap orang tersebut. Karena tidak ada yang dapat menyamakan Allah. Tidak ada yang lain selain Dia. Yesaya 40:25 mengatakan, dengan siapakah hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti Dia, firman-Nya Maha Kuasa. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka. Sekalian, satu pun tak ada hadir oleh sebab Ia, satu pun yang tak hadir sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Jadi Dialah yang pencipta, tidak ada yang sama seperti Dia. Apa yang sebenarnya yang diperbuat orang yang menyembah ilah lain atau Allah atau ilah-ilah lain, itu berarti dia sedang memposisikan Tuhan tidak pada semestinya. Ya, jadi dia memposisikan Tuhan seperti ilah-ilah itu. Jadi saudara, beberapa tahun yang lalu sudah lama saya ke India. Jadi ke India, kami lihat berjalan ada ke tempat-tempat kerajinan, kemudian ke tempat-tempat juga kerajinan-kerajinan gitu ya. Kemudian saya dengar ada seorang tanya sama yang punya toko, apakah ada patung yang mirip sekali dengan Tuhan? Saya dengar, yang mirip dengan Tuhan. Emangnya Tuhan bisa digambarkan mirip patung mirip sama Tuhan? Ya nggak ada, saudara. Jadi orang tuh membayangkan ya Tuhan yang mungkin lidahnya menjulur keluar, matanya atau punya tanduk dan sebagainya ya. Mereka berimajinasi seperti benda, seperti makhluk. Jadi ketika kita menduakan Tuhan, berarti kita menyamakan Tuhan seperti makhluk-makhluk itu. Karena ketika saya naik, itu bajai ya, gitu di sana tuh ya. Itu ada bajai-bajai tuh, kami naik itu bajai itu banyak sekali di situ ya. Itu di New Delhi. Jadi bajai, kemudian saya naik bajai dengan suami saya berdua dengan suami. Kemudian saya tanya sama supirnya, "Do you believe in Jesus?" "Yes, I believe in Jesus, of course," katanya. Kemudian dia tunjukkan salibnya. Kemudian saya baru sadar, mereka menyembah ribuan dewa-dewa dan salah satu mereka anggap dewa itu Tuhan Yesus. Jadi mereka menyamakan. Jadi ketika seseorang, kenapa Tuhan tidak toleransi kepada orang yang menyembah berhala atau ilah-ilah lain dan dia cemburu? Karena ketika kita berbuat itu, berarti kita sedang menyamakan Tuhan seperti dewa-dewa itu. Itulah Tuhan tidak bertoleransi kepada orang tersebut. Nah, jadi itu kita lihat, dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir kita akan selesai. Yang ketujuh, pertanyaan ketujuh, apakah Allah sendiri yang memberikan ikatan dan kutuk generasi itu atau iblis? Nah, ini pertanyaannya, apakah Tuhan yang memberi ikatan dan kutukan itu atau iblis yang memberi ikatan dan kutuk itu? Harus dipahami bahwa dosa bersumpah, membuat janji dengan iblis, serta mendedikasikan diri atau anggota keluarga yang telah dilakukan oleh leluhur kita adalah pintu masuk untuk roh-roh jahat mempengaruhi kita dan mengikat kita dan keluarga kita, generasi kita. Jadi jawaban yang benar adalah dari terang kaca firman Tuhan, Tuhan tidak memberi kutuk dan ikatan.
Jadi siapa yang mengikat dan mendapat kutuk itu? Iblis. Karena ketika saudara berjanji, dia ikat saudara. Dan akhirnya kutuk itu terjadi dalam kehidupan pribadi dan generasi. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah, di dalam Tuhan ada pemeliharaan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Ya, Allah yang menjadikan matahari bersinar untuk semua orang, baik yang jahat maupun yang orang baik. Dia memberikan hujan juga untuk yang baik dan yang jahat. Tetapi jika orang percaya atau orang melanggar akan kehendak dan hukuman dan yang bertentangan dengan keberadaan Allah dan menyembah kepada Allah yang lain, sekali lagi dia tidak kompromi. Itu berarti saudara, orang itu sendiri yang memberikan celah, yang memberikan jalan, memberikan otoritas, sekali lagi, memberikan pijakan kepada musuh yaitu iblis untuk merusak, menghancurkan dan membinasakan orang itu. Jadi dia sendiri yang mengizinkan iblis, ya, yang mengizinkan iblis ada pijakan dalam orang itu untuk menguasai dirinya dan keluarganya. Dan ini saudara, jadi akhirnya karena ikatan ini dan akhirnya mereka masuk di dalam bermacam-macam kesulitan dan akhirnya kutuk. Jadi ini bukan dari Allah. Konsekuensi dari perbuatan orang tersebut mengakibatkan dia keluar dari pemeliharaan Tuhan. Keluar dari pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan. Sama seperti kita pakai payung pada hujan. Selama kita pakai ada di dalam payung, kita akan aman, kita tidak kena hujan. Tetapi bagaimana kalau payung kita bawa payung, tapi payung kita beginikan? Kita tidak taruh di sini, tapi kita taruh di samping, ya kita kena hujan. Jadi selama saudara ada di payung itu, selama dalam pemeliharaan Tuhan, selama saudara diam di dalam firman-Nya dan pemeliharaannya, tidak ada satupun yang dapat menembus saudara. Ya, dari Keluaran 23:23. Mantra, tenung tidak akan mempan. Ya. Jadi saudara, siapa yang memberi ikatan dan kutuk itu? Iblis. Ingat, dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tuhan datang supaya kita hidup dan hidup dalam berkelimpah. Dan yang terakhir, orang tersebut telah mengizinkan iblis mempengaruhi hidupnya, menguasainya dan menekannya. Jadi kita ini diciptakan dengan kehendak bebas, saudara. Sekali lagi, kita diciptakan dengan kehendak bebas. Kita bebas memilih, melakukan sesuatu. Dan kalau kita memilih yang salah, Tuhan tidak campur tangan di situ. Tetapi ada konsekuensi atas pilihan kita. Kalau kita memilih untuk mencari pertolongan dengan iblis, konsekuensinya akan kita tanggung dan juga generasi kita. Jadi tidak ada ikatan dan kutuk yang tidak bisa dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, tidak ada ikatan dan tidak ada kutuk yang tidak dapat dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Dia datang untuk menanggung kutuk kita dan memerdekakan kita dari semua belenggu yang iblis sudah buat dalam hidup kita. Dia mati di atas kayu salib untuk memerdekakan orang dari tawanan. Lukas 4 ayat 18, Bu. Lukas 4 ayat 18. Lukas 4 ayat 18.
Lukas 4 ayat 18, demikian firman Tuhan, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan Ia telah. Ya, ayat 19. Ayat 19, demikian firman Tuhan, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Iya. Jadi saudara, seorang yang sakit dia perlu dokter. Ketika saudara mendengar pelajaran ini, kalau ada saudara yang merasa bahwa saudara ada dalam ikatan, saudara under pressure, ya, saudara ada di bawah kutuk generasi. Tidak peduli bagaimanapun dalam dan kuatnya. Ingat, Yesus datang untuk membebaskan saudara dan saya dari semua ikatan dan kutuk itu. Janjinya dalam Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan. Beginilah. Aku akan menyembuhkan ya luka-luka, demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebut engkau orang-orang buangan, yakni sisa yang seorang pun, maaf, baca aja Bu, ini salah ya. Yeremia 30 ayat 17. Yeremia 30 ayat 17. Yeremia ya, ayat 17. 30 ayat 17. Yeremia 30 ayat 17, demikian firman Tuhan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakan. Iya, luar biasa ya. Jadi Tuhan akan menyembuhkan kita. Yosua 14:4, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripadanya. Yesus mendengarkan dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang sehat, melainkan orang berdosa. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Saya minta sebagai hamba Tuhan, jika saudara mendengar pelajaran ini dan saudara merasa bahwa saudara terikat dari pribadi dan juga generasi, datang pada Tuhan. Di sini ada hamba-hamba Tuhan dari Sema Adonai. Saudara bisa hubungi mereka. Dan saya juga, kalau saudara mau, bisa hubungi saya, ya. Atau hubungi orang-orang gembala saudara. Ceritakan semuanya. Karena dia adalah pemimpin saudara atau hamba Tuhan. Supaya kita bebas dari ikatan dan kutuk. Matius 11 ayat 12. Yesus katakan, marilah datang kepadaku orang yang letih, berbeban berat, letih lesu dan berbeban. Aku akan memberikan kelegaan kepada. Tidak jadi soal berapa besar, berapa kuat ikatan, tetapi Tuhan bisa membebaskan saudara. Kita akan masuk yang bagian sesi yang terakhir minggu depan, dan jangan tinggalkan ya pelajaran ini supaya kita dapat melihat keseluruhan dari pelajaran ini dan kita semua dimerdekakan dari semua ikatan dan kutuk. Mari kita satu dalam doa, minta Ibu Heni berdoa buat firman Tuhan. Ya, mari kita satukan hati di dalam doa ya. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami diberikan pelajaran untuk mengenali ikatan pribadi dan generasi. Bapak terima kasih untuk
pelajaran firman yang telah disampaikan oleh Ibu Suryani. Bapak tolong bantu kami untuk pemahaman ini, berikan kami pengertian lebih, dan apabila Tuhan ada sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan yang tidak kami ingat, tolong ya Bapak, Engkau juga yang mengingatkan kepada kami. Bapak, tolong Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi buat penjuru buat kami untuk semakin kami bisa maju melangkah, tidak ada hambatan, tidak ada ikatan yang menghalangi kami untuk bertumbuh di dalam Engkau. Berkati Ibu Suryani ya Bapa yang telah menyampaikan pengajaran ini, biarlah Engkau menambahkan hikmat-Mu Tuhan, pakai dia untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran firman. Bapa, kami percayakan semuanya di dalam tangan kasih-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Bu Suryani buat pengajaran firman pada malam hari ini dan juga sharing dari kesaksian Ibu selama melayani. Kami mengundang teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin sharing tentang pengalaman pribadinya. Kita akan membuka itu nanti terlebih dahulu untuk resen agar operator kami melihatnya. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu acara Sema Adonai ke depannya. Kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Christine. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya. Baik, dimulai dengan besok ya Bapak Ibu, hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan ada kembali kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tema iman dan pengharapan. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Ruh Krisno STH dan moderatornya adalah Ibu Christine. Selanjutnya di hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali lagi ada kelas pembelajaran firman. Dan kali ini temanya adalah karya roh dalam kehidupan orang percaya. Dan ini sudah masuk sesi yang kedua ya Bapak Ibu. Sesi yang pertama sudah di minggu yang lalu. Dan seperti biasa untuk kelas hari Jumat di pukul 19 yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Daniel Palungan dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya masih di hari yang sama, di hari Jumat, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir di Sema Adonai ya Bapak Ibu. Dan kali ini temanya adalah support system. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Grace Semilat SMG dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu. Diadakan setiap hari, dimulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dan dimulai dari jam 5.30 pagi. Dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai hanya Bapak Ibu dapat ikuti lewat channel Cahaya Firman. Jadi tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain. Sehingga juga semakin banyak orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu, Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Christine sebagai moderator. Dipersilakan. Terima kasih Bu Aling. Kami masih membuka sesi tanya jawab ataupun kesaksian bagi teman-teman yang ingin menyaksikan tentang bagaimana Tuhan telah melepaskan kutuk ataupun juga punya pengalaman pribadi dari teman atau sahabatnya, kami persilakan.
Eh, Bu Suryani, saya ingin bertanya tentang poin Ibu yang Ibu katakan di poin 5, bagaimana kutu itu bisa tidak bisa berdampak bagi orang yang percaya. Seperti Iya, itu ya Bu ya. Namun kita banyak juga sering menyaksikan bahwa ada juga orang yang mengalaminya Bu, walaupun hari-harinya dalam kehidupannya sudah sering berdoa, beribadah, itu bagaimana bisa terjadi Bu? Apakah dia masih kurang percaya kah atau seperti apa Bu? Silakan Bu. ya, memang tadi kan dikatakan iblis itu nggak bisa. Kan ada dua tadi ya, ada memang kutuk generasi yang memang harus tadi ikatan dan kutuk-kutuk. Tetapi yang di tadi apakah kita santet ataupun kuasa iblis itu bisa berdampak dalam hidup kita? Ini beda, dia agak berbeda ya. Jadi ada yang ikatan kutuk yang memang harus diselesaikan ya, dan itu terjadi berulang-ulang yang sudah kita lihat, dan itu memang harus diputuskan dan harus dinyatakan. Yang namanya perjanjian itu kan harus dibatalkan. Selama perjanjian itu masih ada ya, umpamanya kita bilang kita hutang sama orang, saya janji ya, kemudian itu bertahun-tahun itu tidak dibayar, janji itu tetap ada di situ saudara. Dan orang yang dijanjikan itu pasti ingat, dan dia punya hak ya atas janji itu karena kita sudah berjanji. Kecuali kalau kita katakan minta maaf, saya tidak mampu atau berdealing dengan orang itu dan kemudian kita bayar, lepas ikatan. Tapi sebelum ada dibayar, ya enggak. Jadi harus ada penyelesaian. Jadi emang ada pijakan. Dan kemudian yang bagian yang berikutnya, apakah kita bisa mempan lewat santet ataupun dari santet-santet atau serangan-serangan kuasa kegelapan? Tidak bisa. Selama kita tidak buka celah. Ya. Jadi ini bagaimana jawabannya sudah ini? Iya. Berarti Jadi kita sendiri yang membuka celah dalam hidup kita ya Bu ya? iya. Jadi memang harus ya bukannya soal ya ada sesuatu yang belum dibereskan. Kalau selama hubungan kita dekat sama Tuhan, mungkin kelemahan itu ada ya, kelemahan, tetapi dia tidak tinggal dalam kelemahan. Ya. Jadi kita kan ini proses, termasuk juga karakter kita kan diproses oleh Tuhan. Jadi bukan berarti setelah terima Tuhan Yesus zip langsung ya kita manusia yang baru, tetapi ada hal itu bagian dari Tuhan ya. Tetapi ada dalam jiwa kita, pikiran kita, ya, kemudian perasaan kita, emosi-emosi kita, itu diproses terus, ya kan? Diproses sampai kita benar-benar menjadi seperti Dia. Dan jangan salah juga bahwa ketika kita sudah jadi miliknya, Dia akan memproses kita, mengubah kita dari waktu ke waktu. Jadi iblis memang berusaha untuk menghancurkan kita lewat ikatan dan sebagainya. Tetapi Tuhan turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Justru lewat ini juga, ya, ketika orang itu sembuh, ketika orang itu merdeka, orang itu akan dipakai luar biasa. Justru untuk menolong orang-orang yang pernah dia alami. Berarti itu termasuk pilihannya juga ya Bu ya? Apakah Ya, dia mau pilihan. terbebas dari belenggu itu atau dia terus mengikuti kutukan itu gitu ya Bu? Ya, tetapi kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu kan Tuhan itu tidak ketika kita percaya kita punya Roh Kudus, dan Roh Kudus salah satu pekerjaan Roh Kudus itu mengingatkan kita akan dosa dan juga akan membimbing kita menuntun kita dari kebenaran kepada kebenaran. Nah, Roh Kudus itu yang akan menerangi di hati kita. Tiba-tiba kita sadar, kenapa ya saya begini? Kenapa ya keluarga saya begini? Nah itu,
Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi dia tidak biarkan. Jadi justru ketika kita sadar, itu pekerjaan Roh Kudus juga yang sudah bekerja di dalam kita. Nah, jadi lewat kesaksian-kesaksian yang saya berikan tadi, itu tidak lepas daripada pekerjaan Tuhan. Dia pakai orang lain, seperti tadi keponakan yang sakit itu, yang terikat, dia pakai pamannya, panggil saya, ya kan, panggil hamba-hamba Tuhan. Jadi Tuhan bisa memakai siapa aja. Tetapi memang keputusan untuk benar-benar mau lepas dan merdeka orang itu lagi. Gitu. Ya. Oke, baik Bu. Diputuskan. Jika masih ada teman-teman yang ingin sharing, bagaimana Bu Ali? Silakan, Bu Ali, silakan. Ya, shalom. Terima kasih Bu Christine. Ya. Shalom Ibu Suryani, selamat malam. Ya. Bu, Malam. saya pernah dengar teman saya, dia ini cerita kalau dia sudah melakukan pelepasan. Tapi ikatan itu masih mengikat dia, itu bagaimana ya Bu? Kenapa bisa gagal pelepasan itu Bu? Oh, memang kadang-kadang bisa dilakukan itu berulang kali ya. Jadi seperti seperti yang saya cerita yang anak gadis yang 25 tahun itu kan. Kemudian sudah ada pedang pusaka yang diberi udah ratusan tahun pedang itu, dan kemudian dia sakit-sakit tapi tidak ada penyakitnya. Pedang itu sudah dibawa, sudah dibakar, kita itu lepas. Tetapi iblis berusaha. Nah ini masih berusaha untuk datang lagi. Nah oleh sebab itulah orang yang orang yang harus dilayani, orang yang mengadakan pelepasan ini harus membina orang itu, harus mementori, ya, harus mementori orang itu sampai benar-benar dia merdeka. Berapa lama ini? Lama, berbulan-bulan. Tetapi kita kasih ayat, dia telepon kita kasih ayat, dia harus perkatakan firman Tuhan, ada ayat yang perkatakan, ada buku-buku yang memang ada doa-doa yang harus diucapkan. Nah, saya contohnya adik saya Uti, ya adik saya Uti almarhum juga mengalami hal seperti itu, ya. Dan memang dari keturunan nenek moyang, ya, karena dari kedua belah pihak, karena mama saya ini Muslim dulunya kan, dan kemudian saya itu juga terlibat dalam okultisme, ya. Kalau orang Riau bilang dia pawang harimau. Nah, pawang harimau. Jadi di Sumatera kan banyak harimau tuh, tapi tunduk kepada nenek saya. Nah itu satu. Kemudian yang berikutnya dari sebelah papa saya sudah cerita, ya. Oh, katanya orang Kristen tapi masih punya jimat, masih percaya, sehingga waktu saya masih kecil juga dia persembahkan, ya puji Tuhan karena sudah diputuskan, ya. Nah, dan adik saya Uti, wah itu mengalami masa-masa sulit sekali, didatangi, ya, kemudian mengalami seperti dengar suara dan sebagainya. Mungkin saudara kalau lihat puter dia punya kesaksian dia ada itu, dengar suara-suara dan seperti ramai dan tertentu gitu. Nah itu, jadi saya dengan suami saya melayani dia, pemutusan, dan itu lama saudara, kadang-kadang berbulan-bulan, dan itu sering datang. Terus suami saya kasih doa, aku telah dibayar, ditebus dengan darah Yesus. Jadi ada step-stepnya. Dia terus ulangi itu setiap kali mau datang, dia baca, bahkan sebelum itu dia baca. Jadi menyatakan deklarasi. Jadi ada kata-kata deklarasi. Aku anak Allah, aku telah ditebus dengan darah Yesus. Darah Yesus telah membayar aku lunas dan si jahat tidak dapat. Jadi deklarasi terus. Dan dia terus mendeklarasi. Dia terus baca itu dan doakan deklarasi. Terus dia lama-lama dia sadar. Biasanya itu banyak. Dan kalau roh itu sudah mau datang, dia tahu. Dia dengar telapak kaki lah, dengar macam-macam. Lama-lama dia sudah nggak dengar itu lagi. Yang nggak dengar lagi itu, dan kemudian dia nggak dengar lagi itu, dan suara-suara itu pun sudah tidak ada lagi, ya.
Nah ini Bu. Jadi ya itu memang harus pembinaan terus ya, pembinaan. Sampai benar-benar jangan sekali lepas ketemu ibadah, umpamanya ibadah di gereja lepas kemudian dibiarkan, enggak. Ya harus dibina, harus Nah, dibina. ini banyak yang nggak paham ya Ibu ya mengenai ini ya. Setelah Iya, mengalami pelepasan, mereka pikir ya sudah selesai, cukup sekali. Padahal enggak ya Bu. Padahal itu iya, dia harus dibimbing ya Ibu. Makanya iya. saya Iblis itu lihat pas lagi lengah, nah itu, ya kan? iya, makanya saya bilang sama teman saya itu, kan dia cerita katanya dia punya kakeknya dulu punya apa sih namanya kayak roh jahat, roh jahat yang apa sih kakeknya itu kayak peliharaannya apa gimana gitu ya Ibu. Iya, Nah itu ya itu dia mengikuti teman saya ini. Nah terus teman saya ini jadi kayak melindungi gitu loh Bu. Nah teman saya ini udah pelepasan, dia bilang, udah katanya, gue udah pelepasan katanya. Udah pelepasan tapi dia merasa masih ada itu makhluknya itu Ibu. Nah saya juga bingung. Saya kan nggak paham ya Bu kalau apa. Saya bilang, oh, saya sih udah dilepasin masih ngikut gitu ya Bu. Nah hari ini puji Tuhan ya Ibu Suryani memberikan pencerahan ya lewat firman Tuhan bahwa memang pelepasan untuk hal-hal seperti itu nggak bisa sekali ya Bu, dan orang itu harus iya, dibimbing ya. Wah iya, betul. ini ya jadi ini sangat Karena memberkati sekali. itu kesempatan lagi, gitu kan, cari celah lagi. Kayaknya sih teman saya itu dia hanya apa mengikuti pelepasan saja dan tidak dibimbing Bu, Oh sepertinya. iya, Dan itu memang dia bilang, Mas, saya sudah melakukannya 2 kali gitu, tapi kayaknya tidak ada pembimbingan gitu loh, seperti yang Ibu bilang ya. Nah, gampang ya. heeh. Jadi nggak ada peneguhan gitu ya buat dia, ya jadi Iya. ya nggak berhasil kayaknya pelepasannya itu, Bu. Tapi Iya, dia kasihan harus Ibu Suryani. iya, dia harus yakin posisi dia dalam Kristus. Itu dia. Mmm, Siapa dia dalam Kristus dan Kristus di dalam Imannya dia. ya, Bu. Mhm. Harus yakin. Sehingga ketika kita sudah masuk dalam persekutuan itu dengan Tuhan dan punya keyakinan yang kokoh akan Mhm, posisi kita, iblis nggak bisa masuk lagi. betul. Iya. Wah, luar biasa Ibu. Malam ini sangat memberkati ya Ibu materinya. Jadi bagi yang masih terikat pada kuasa-kuasa seperti itu ya Bu, dan seperti itu Ah, ya iya, memang harus dilepaskan tapi juga harus dibina ya Bu, dibimbing gitu iya, ya. Nah, ini iya. dia. Jadi nggak Mhm, dilepas begitu aja, dibina ya. mhm. Oh, ini minta maaf nih, padahal ini saya sudah ini, aduh, Iya, saya sudah kerja keras dengan ini, tapi salah kirim. Kenapa salah kirim? iya. Mungkin karena Ibu iya nggak apa-apa Ibu. Baik karena Ibu, terima buru-buru kan sudah kasih. kena Makin ini. semangat ya tuh Bu Suryani. Saya bilang, Oke, makanya saya terima kaget. kasih Bu Aling. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Ibu untuk penjelasannya. Oke, Tuhan Ya, ya. berkati. ah, Waktu ya, kita jadi juga sudah semakin larut. Buat teman-teman, iya, jika masih ada nanti ingin nanti setelah inilah ya kita kesaksian, setelah Heeh, kita menutup live-nya, ya, kami masih tetap mengundang teman-teman untuk bisa sama-sama sharing. iya. Untuk itu kami beri kesempatan bagi Bu Suryani untuk closing statement dan doa berkat. Persilakan Bu. Jadi sekali lagi saudara, jangan pernah melibatkan diri kepada kuasa iblis. Apapun bentuknya. Karena iblis itu nggak pernah kasih gratis. Ya. Jadi iblis nggak kasih gratis. Satu kali kita minta pertolongan dengan dia dan terlibat, saudara terikat. Bahkan itu kalau tidak cepat dibersihkan atau dibereskan, itu akan mengakibatkan ikatan bagi generasi. Ingat, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi saudara, tidak ada ikatan yang begitu berat, kutuk yang begitu berat yang tidak bisa Tuhan lepaskan. Karena dia sudah mati di atas kayu salib. Untuk apa saudara? Untuk memerdekakan saudara dari segala dosa dan belenggu. Ingat, di atas kayu salib, kepala iblis telah remuk. Kuasa sengat mautnya sudah dipatahkan. Kuasanya telah lumpuh di atas kayu salib.
yang sekarang ada pada iblis itu dustanya. Kenapa orang banyak terlibat? Karena didustai. Ketika didustai dan percaya kepada dusta iblis itu, maka iblis berkuasa atas kita. Jadi sekarang lepaskan, kalau ada di antara saudara, mari kita mau terbuka sehingga hidup kita terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usaha pekerjaan dan pelayananmu, sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. Kita terima itu hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Suryani buat sharing firman dan juga sharing kesaksiannya. Kami pengajaran firman kita pada malam hari ini telah berakhir, namun kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Kami mengundang teman-teman untuk tetap mengikuti Zoom Sema Adonai dengan pengajaran firman yang lain. Sampai ketemu lagi esok pagi dalam renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Berkat.